pergi ke sawah cari belut. Oke guys. Oh, bisa. Bab 546 sampai 550. 10 miliar koin galaksi dihabiskan agar Paviliun Xingyun memantau pergerakan keluarga Feng. Di saat yang sama, dia juga mendapat 100 poin Shenhao, yang bisa dianggap membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, Lindong tidak santai sama sekali. 100 poin Shenhao tidak cukup baginya untuk memiliki kekuatan melawan seluruh keluarga Feng. Anda tetap harus terus bekerja keras untuk mengeluarkan uang. Padahal jaringan galaksi-galaksi juga bisa digunakan untuk belanja online. Namun diperlukan identitas dan alamat khusus, yang penting harganya tidak mahal. Anda perlu membeli banyak barang untuk menghabiskan 100 juta. Senjata strategis militer seperti ini akan sedikit lebih mahal. Namun persyaratan untuk membeli barang-barang tersebut juga tinggi. Dibutuhkan tingkat kekuatan dan latar belakang tertentu untuk membeli. Dan jika Anda membeli terlalu banyak barang dan menghabiskan terlalu banyak uang, Anda pasti akan menarik perhatian beberapa pihak. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut, Lindong tidak ingin memperlihatkan lokasi bumi ke mata seluruh galaksi. Sekalipun bumi kini menjadi planet senior di galaksi Bima Sakti, namun tetap tidak aman. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Feng Xingjian mengetahui bahwa bumi telah didaftarkan oleh Kekaisaran Galaksi, dan ia berani menghancurkan bumi. Saya ingin berjalan menyamping di galaksi Bima Sakti. Diperlukan setidaknya 1 triliun koin galaksi untuk mendapatkan puluhan ribu poin dewa. Tapi bagaimana seharusnya uang ini dibelanjakan? Lindong tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Lindong sedang menunggu kabar dari Paviliun Xingyun di bumi. Mari kita lihat apakah keluarga Feng telah mengambil tindakan besar akhir-akhir ini. Kemudian pertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika keluarga Feng kini telah menerima berita kematian Feng Xingjian, mereka akan mengirim orang ke bumi lagi. Lindong tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Yang bisa kami lakukan hanyalah bertarung. Sekalipun rahasianya terbongkar, dia tidak akan segan-segan diperhatikan. Bagaimanapun, kita harus meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu. Jika tidak, bumi akan hancur dan manusia akan mati. Jika tidak ada pergerakan dalam keluarga Feng untuk saat ini, lalu pergilah ke jantung galaksi Bima Sakti dulu, dan diam-diam belanjakan uang untuk meningkatkan kekuatan Anda di tempat yang makmur, yang seharusnya tidak menarik perhatian siapapun. Menurut pemahaman Lindong, meskipun keluarga Feng adalah salah satu keluarga besar di Kekaisaran Galaksi, ia dianggap sebagai kekuatan keluarga yang sangat kuat di galaksi Bima Sakti. Namun bagaimanapun juga, ia sudah mulai merosot. Di kalangan terbawah keluarga besar, statusnya bisa saja hilang sewaktu-waktu. Orang kuat seperti Feng Xingjian, yang berada di level penguasa alam semesta, sudah mati. Kerugiannya juga sangat besar, pasti akan ditanggapi dengan serius. Setelah kekuatan tempur mencapai tingkat penguasa alam semesta, itu sudah menjadi raksasa. Dan bagaimana Feng Xingjian meninggal tidak mungkin diketahui oleh keluarga Feng. Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Oleh karena itu, setelah keluarga Feng menderita kehilangan ini, mereka mungkin tidak akan segera mengirim siapapun sampai mereka tidak yakin. Kecuali nenek moyang keluarga Feng keluar, kemungkinan ini juga sangat tinggi. Lindong perlu mendapat kabar dari Paviliun Xingyun sebelum dia bisa membuat pengaturan. Haruskah dia menjadi gila pada akhirnya dan putus asa, atau haruskah dia tetap bersikap rendah hati dan perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya secara diam-diam? Itu tergantung apa yang dilakukan keluarga Feng. Bumi, Cina, Kyoto, di kompleks tempat tinggal Lindong.
Di sini sangat ramai sekarang, tidak hanya Yunsi dan Huang Fu Siyu yang ada di sana. Bahkan wanita seperti Zhao Xuan, Song Jia, Lu Xiao Xiao, Han Siyun, dan Luo Hongyu juga pindah. Secara nama, dia meminta Lin Dong untuk memberikan bimbingan bagaimana cara berlatih. Tapi siapa yang tidak bisa melihat pikiran sebenarnya? Adapun siapa yang memberi mereka keberanian untuk datang ke Lin Dong dengan putus asa? Tentu saja, setelah bumi mengalami bahaya kepunahan sebanyak 3 kali, semua orang memalingkan muka. Setiap orang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Anda harus mengejar orang yang Anda sukai, jangan khawatir tentang hasilnya. Karena mungkin suatu saat bumi akan hancur total. Agar tidak meninggalkan dunia ini dengan penyesalan ketika saatnya tiba. Itu sebabnya mereka berani melakukannya. Lin Dong sebenarnya sangat tidak berdaya. Tapi bahkan setelah itu terjadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yunsi tampaknya tidak peduli sama sekali dan dengan hangat menerima wanita-wanita yang berhubungan dengan Lin Dong. Sejujurnya, seorang wanita dengan kepribadian seperti Yunsi, terlepas dari apakah mereka laki-laki, perempuan, tua atau muda, mereka pada dasarnya dapat membunuh semua orang. Di bawah koneksinya, semua orang rukun satu sama lain dengan sangat cepat. Sekarang giliran Lin Dong yang merasa malu. 7 wanita cantik dengan skor 95 atau lebih berkumpul. Lin Dong menghadapi mereka setiap hari. Hal itu membuatnya sangat tertekan. Hal ini mengakibatkan dia tidak punya waktu berduaan dengan Yunsi. Aku harus menahannya lagi. Meski keindahannya sangat eye-catching. Tapi Anda hanya bisa menontonnya tapi tidak bisa memakannya. Itu adalah penderitaan. Lin Dong ada urusan yang harus diselesaikan. Huang Fu Siyu, ahli setengah langkah tingkat Dewa Super, mengambil tugas untuk mengajari wanita cantik ini cara berlatih. Itu saja, Lin Dong hidup dengan banyak wanita cantik di bawah satu atap. Kadang-kadang, dia juga memberikan bimbingan tentang budidaya mereka. Kehidupan ini dikelilingi oleh wanita cantik. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri pada saya. Namun, hanya Lin Dong sendiri yang tahu bahwa dia menderita dan tidak tahu. Bukan saja saya tidak mendapatkan manfaat apapun lagi, menurut saya. Bahkan kesejahteraan Yunsi pun dirampas, jika Lin Dong benar-benar tidak tahan lagi. Dia hanya bisa diam-diam mengirim pesan kepada Yunsi terlebih dahulu. Keduanya diam-diam bermesraan di tengah malam. Pada hari ketiga, Lin Dong menghabiskan 10 miliar koin galaksi di jaringan bawah tanah galaksi dan meminta Paviliun Xingyun untuk memantau keluarga Feng. Dia menerima pesan dari Paviliun Xingyun. Belum lama ini, Feng Xingzu, kepala keluarga Feng, membawa semua pejabat senior inti keluarga Feng dengan kapal perang galaksi ke planet tempat nenek moyang keluarga Feng tinggal dalam pengasingan. Tapi apa sebenarnya? Paviliun Xingyun tidak mengatakan apapun. Mungkin uang yang dibayarkan Lin Dong tidak cukup untuk mengetahui isinya. Mungkin juga Paviliun Xingyun juga tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, ini adalah rahasia inti dari keluarga super. Ini bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh siapapun hanya dengan ingin mengetahuinya. Tetapi meskipun Paviliun Xingyun tidak mengatakan apa-apa, Lin Dong juga tahu apa yang sedang terjadi. Berita kematian Feng Xingjian pasti sudah sampai ke keluarga Feng. Karena itulah keluarga besar ini begitu memperhatikannya dan langsung membawa kelompok keluarga inti untuk bertemu dengan leluhur keluarga Feng. Lin Dong bertanya lagi kepada Paviliun Xingyun apakah ada pergerakan dari leluhur keluarga Feng. Akibatnya nenek moyang keluarga Feng masih mengasingkan diri. Bukan karena Feng Xingzu membawa inti keluarga untuk menemuinya sehingga dia meninggalkan pengasingan. Terlebih lagi,
2 kapal perang galaksi keluarga Feng, kecuali satu yang diberangkatkan saat mereka pergi menemui leluhur keluarga Feng, selalu diparkir di Raja Feng. Lindong mendengar 2 berita ini, batu di hatiku untuk sementara waktu telah jatuh. Seperti yang dia duga, kematian Feng Xingjian, pria kuat yang kekuatan tempurnya mencapai level penguasa alam semesta, membuat keluarga Feng sangat berhati-hati. Saya tidak akan mengirim orang ke sini lagi. Saya pasti akan meminta petunjuk kepada leluhur keluarga. Sekarang nenek moyang belum meninggalkan pengasingan, dan kapal perang galaksi belum diberangkatkan. Ini membuktikan bahwa keluarga Feng harus menyelidikinya terlebih dahulu. Datanglah lain kali. Kekuatan tempur terkuat keluarga Feng pasti akan dikerahkan. Bahkan sangat mungkin nenek moyang keluarga Feng sendiri yang mengambil tindakan. Jadi manfaatkanlah waktu yang Anda punya untuk bernapas. Lindong harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Meninggalkan bumi tidak bisa dihindari. Hanya setelah pergi dari sini barulah ada langit yang lebih luas menunggu Lindong mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin ilahi. Lindong akhirnya memutuskan untuk membawa tim Feng Ruochen yang tersisa dan meninggalkan bumi dengan kapal bertanduk. Adapun penduduk bumi lainnya, termasuk Yunxi dan Huang Fu Xiu, mereka tidak akan membawa satu pun dari mereka untuk saat ini. Lagi pula, kali ini aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Dan ada banyak bahaya. Mereka akan mengikuti rute yang diambil oleh keluarga Feng dan menuju ke jantung Bima Sakti. Jika keluarga Feng mengirim seseorang ke bumi di tengah jalan, Lindong juga mudah dicegat. Itu lebih baik daripada berperang keliling bumi dengan tangan terikat. Tunggu sampai keluarga Feng benar-benar beres, menetap di jantung galaksi Bima Sakti. Lalu bawa Yunxi dan yang lainnya kemari. Pergi ke tempat paling makmur di Bima Sakti dan lihat dunia. Ini juga membantu meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mengambil keputusan, Lindong pertama kali memanggil semua ahli tingkat dewa super di bumi. Ada pertemuan kecil dengan mereka, mengungkapkan apa yang dia maksud. Semuanya, saya mungkin akan meninggalkan bumi dalam beberapa hari ke depan dan pergi ke jantung galaksi Bima Sakti yang ramai. Mulai sekarang, bumi untuk sementara akan diserahkan kepada Anda. Saya harap ketika saya kembali, bumi akan tetap ada, jadilah seperti sekarang, atau lebih baik dari sekarang. Jaringan kami sudah terhubung, dan saya akan menghubungi Anda ketika saya tiba. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja, kata Lindong sambil melihat super ahli tingkat dewa di bumi. Semua orang mengetahuinya dengan baik, Lindong cepat atau lambat akan meninggalkan bumi. Lagi pula, bumi ini terlalu kecil, bakat Lindong sangat tinggi. Dia perlu pergi ke langit yang lebih luas, itulah panggungnya. Oleh karena itu, tidak banyak kejutan di hati saya. Tuan Lin, keluarga Feng adalah salah satu keluarga besar di Kekaisaran Galaksi. Kita telah membunuh begitu banyak dari mereka. Akankah mereka melepaskannya? Jangan khawatir semuanya. Saya akan menemukan cara untuk menyelesaikan urusan keluarga Feng. Kali ini saya meninggalkan bumi karena saya ingin menemukan solusi yang tepat. Jika tidak, jika saya tetap di bumi sepanjang waktu, saya tidak akan melakukannya. Bisa menyelesaikan masalah secara mendasar, saya tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Kita harus mengambil inisiatif, jawab Lindong. Tuan Lin, bisakah kamu pergi sendiri? Jika tidak, bawalah beberapa dari kami bersamamu. Meskipun kami lemah, kami masih dapat memiliki seseorang untuk diajak berdiskusi, bukan? Benar, Tuan Lin. Anda dapat memilih 2 untuk pergi bersama Anda. Jika ada yang harus Anda lakukan, Anda akan memiliki teman. Anda harus tinggal di bumi untuk saat ini. Setelah saya menetap dan menyelesaikan Feng urusan keluarga,
aku akan membiarkanmu keluar. Mari kita lihat. Lindong, jangan khawatir, kami di sini. Jika kamu ingin memindahkan bumi, jangan katakan apapun kecuali kamu melangkahi mayat kami kita ikuti. Kita harus melakukannya sekarang. Coba saja tingkatkan kekuatanmu sendiri, dan ketika kamu punya kesempatan untuk keluar, kamu tidak boleh mempermalukan bumi, kata Song Simin. Pamor Song Simin di kalangan kelompok orang ini juga cukup tinggi. Kecuali Lindong, itu dia. Lagi pula, ada rumor dari dunia luar bahwa Song Simin pernah menjadi Master Lindong. Tuan Song, saya akan membiarkan Anda mengkhawatirkan bumi. Saya akan segera kembali dan menjemput Anda ketika waktunya tiba. Lindong kembali ke kompleks tempat tinggalnya. Huang Fu Siyu mengajari semua orang cara berlatih seni bela diri. Saya melihat Lindong kembali. Semua orang segera berhenti berlatih. Mereka segera mengelilinginya, dibandingkan dengan latihan. Faktanya, yang lebih mereka pedulikan adalah Lindong. Saudara Lindong, ada sesuatu yang saya tidak begitu mengerti. Bisakah Anda mengajari saya sesuatu, Lindong? Ada sesuatu yang tidak saya kuasai. Apakah Anda ada waktu luang? Semuanya, aku mungkin tidak punya waktu untuk mengajarimu di masa depan. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja pada Siyu. Kenapa, Kakak Lindong, mau kemana? Lu Xiao Xiao bertanya. Lindong, apa yang terjadi? Yun Si bertanya dengan cemas. Semua orang menatap Lindong, menunggu jawabannya. Saya akan meninggalkan bumi dalam 2 hari ke depan dan pergi ke jantung galaksi Bima Sakti, jawab Lindong. Mengapa kamu ingin pergi ke sana? Kamu tidak akan membawa kami ke sana. Apakah kamu tidak akan menjaga kami? Tidak ingin kami? Tanya Yun Si dengan mulut cemberut. Lindong mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Yun Si dan berkata sambil tersenyum. Bodoh, bagaimana mungkin kami tidak menginginkanmu? Hanya saja masalah keluarga Feng belum terselesaikan. Meskipun mereka tidak akan mengirim orang ke sana untuk saat ini, kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Kita harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Aku harus meninggalkan bumi, dan bukannya aku tidak ingin membawamu bersamaku. Jika aku sendirian, aku bisa bertarung atau lari dengan bebas, tapi akan berbeda jika aku membawamu bersamaku. Tapi kamu jangan khawatir, aku akan kembali menjemputmu segera setelah urusan keluarga Feng selesai. Benarkah? Tanya Yun Si. Tentu saja benar. Bumi adalah akarku dan kampung halamanku, dan kamu ada di sini. Aku tidak ingin pergi, tapi aku tidak punya pilihan. Aku ingin melindungi bumi, jadi aku harus pergi. Yang kamu butuhkan hanyalah yang harus dilakukan sekarang adalah mengikuti Si Yue berlatih seni bela diri, dan ketika aku kembali lagi nanti, aku akan membawamu ke tempat paling makmur di galaksi Bima Sakti, kata Lindong dengan tegas. Oke, Lindong, kami akan mengikuti Sister Siyu dan bekerja keras untuk berlatih seni bela diri. Tetapi kamu harus kembali dan berjanji kepada kami bahwa kamu tidak akan pernah mati di luar. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu dalam hidup ini. Mata beberapa orang lainnya juga sedikit merah. Ya, aku berjanji, aku pasti akan kembali menjemputmu hidup-hidup. Tapi Lindong kelelahan. Orang-orang ini seperti orang gila. Anda harus tahu bahwa fisik Lindong saat ini telah mencapai puncak tingkat penguasa alam semesta. Hal ini dapat membuatnya sangat lelah. Seminggu kemudian, Lindong melangkah ke kapal dewa bertanduk di bawah tatapan banyak orang di bumi. Saat memasuki kabin kapal dewa bertanduk, dia melambai kepada semua orang dari belakang. Kemudian seluruh orang itu menghilang, mereka yang datang bersama Feng Ruochen. Alasan mengapa Lindong tidak membunuh mereka, hanya untuk membiarkan orang-orang ini mengemudikan kapal dewa bertanduk.
Feng Jiuxiong dan Feng Ziyu juga dibawa pergi oleh Lindong. Membawa kedua orang ini mungkin masih berguna. Menyaksikan kapal dewa bertanduk perlahan lepas landas ke langit. Yunsi dan yang lainnya tidak bisa lagi menahan air mata mereka. Mereka takut Lindong tidak akan pernah kembali setelah dia pergi. Jadi akhir-akhir ini aku terus bertanya pada Lindong. Setelah kapal dewa bertanduk naik ke ketinggian yang cukup. Kekuatan penuh, seperti sambaran petir, ia dengan cepat menghilang. Meninggalkan orang-orang di bumi yang sudah lama tidak bisa pulih. Mereka tahu bahwa Lindong pergi karena bumi, hanya untuk dunia yang lebih luas. Hanya dengan begitu akan ada ruang untuk menampilkan bakatnya. Semakin kuat Lindong, semakin aman bumi di masa depan. Puluhan miliar manusia di bumi berdoa dalam hati untuk Lindong. Semoga itu membawa keberuntungan baginya. Lindong meninggalkan bumi dengan harapan seluruh manusia di bumi. Untuk menemukan solusi terhadap krisis planet ini. Banyak orang telah mengetahui tentang kekuatan keluarga Feng melalui internet. Menghadapi raksasa seperti itu, tanpa Lindong, bumi bisa dikatakan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Atau diperbudak, atau dihancurkan, satu-satunya harapan sekarang adalah Lindong. Hanya dia yang mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan bumi. Kapal dewa bertanduk sangat cepat ketika kekuatannya dihidupkan sepenuhnya. Setengah bulan berlalu, Lindong sudah sangat jauh dari bumi. Meski kapal dewa bertanduk baru berlayar setengah bulan. Namun jika jarak tersebut ditempuh dengan menggunakan teknologi bumi, diperkirakan dibutuhkan setidaknya ratusan atau ribuan tahun untuk mencapainya. Terlihat betapa besarnya kesenjangan antara peradaban bumi dan peradaban kerajaan galaksi. Saat ini, Lindong sedang duduk di ruang observasi kapal dewa bertanduk, mengamati komet dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya lewat di alam semesta. Beberapa langsung dihancurkan menjadi puing-puing oleh kapal dewa bertanduk dan terus melayang di kehampaan. Kapal dewa bertanduk sesekali melewati sebuah planet. Itu hanyalah Death Star yang tak bernyawa. Bagian atas ruang observasi terbuat dari bahan transparan mirip kaca di bumi. Namun kekuatannya terlalu besar dibandingkan kaca. Biarpun dia maju pesat dalam kehampaan, tidak ada masalah sama sekali. Ketika Lindong memandangi bintang-bintang di langit, dia mendesah melihat luasnya alam semesta. Dong dong dong. Terdengar ketukan di pintu. Masuk, kata Lindong. Berderit, pintu dibuka. Seorang wanita cantik masuk dengan sepiring makanan lezat, diikuti oleh lebih dari 10 orang, masing-masing dengan sepiring makanan di tangan. Setelah masuk, mereka meletakkan makanan di atas meja. Tuan Lin, ini waktunya makan. Wanita cantik terkemuka itu berlutut di tanah dan berkata dengan tegas. Silakan makan malam dengan Tuan Lin. Wanita cantik lainnya berlutut di tanah dan berkata dengan hormat pada saat yang sama. Ini adalah pelayan yang dibawa oleh Feng Ruochen. Lindong mengira mereka mungkin menggunakannya di jalan, jadi dia meninggalkan mereka. Orang-orang ini telah ditaklukkan oleh kekuatan Lindong. Seorang pemuda dari planet hidup pribumi, tanpa diduga, bahkan majikan kedua dari keluarga Feng bukanlah tandingannya. Sangat kuat, menakutkan, jika dia bisa melayani Lindong dengan baik dan tetap berada di sisinya. Dia mungkin bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan statusnya. Ada juga 3 atau 9 tingkat pelayan. Ada perbedaan besar antara pelayan yang melayani pembangkit tenaga listrik tingkat bintang dan pelayan yang melayani pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa alam semesta. Jika dia adalah seorang pelayan yang melayani penguasa galaksi, bahkan keturunan langsung dari kekuatan besar di kekaisaran galaksi pun tidak akan berani menyinggung perasaannya. Ini menunjukkan statusnya yang tinggi. Sekarang mereka hanya ingin mendapatkan persetujuan Lindong dan tetap bersama Lindong.
Aku tahu, kalian turunlah, Lindong berkata tanpa ekspresi. Tuan, izinkan kami melayani Anda saat Anda makan. Saya berkata, mundur, Lindong berkata sedikit lebih intens. Wanita cantik yang berlutut di tanah langsung ketakutan dan hati mereka bergetar. Dia berdiri dengan gemetar. Ikuti perintahmu, jika Tuan Lin ada urusan, berikan saja perintahmu padanya. Saudari kami akan menunggumu kapan saja. Lindong lalu duduk di meja makan dan mulai makan. Saya harus mengatakan bahwa semua makanan ini enak dan enak. Dan semuanya tidak ditemukan di bumi. Menyantap makanan yang enak dan bergizi, Anda bisa melihat bintang-bintang di langit ketika Anda melihat ke atas. Ini terasa sangat enak. Setelah selesai makan, Lindong terus berbaring di kursi goyang dan menatap bintang-bintang. Setengah bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Lindong telah meninggalkan bumi dengan kapal bertanduk selama sebulan. Namun, jaraknya masih belum sampai setengah jalan menuju jantung Bima Sakti. Hari ini, Lindong sedang tertidur lelap. Tiba-tiba saya merasakan getaran. Dia segera membuka matanya dan segera menyalakan komunikator untuk menghubungi ruang kendali. Apa yang terjadi? Tanya Lindong. Tuan, kami baru saja melakukan lompatan lubang cacing luar angkasa. Jadi kapal akan mengalami kegelisahan. Mohon jangan khawatir. Berapa jauh kita dari pusat Bima Sakti? Pak, kita sudah menjauh dari bumi selama 1 bulan 3 hari. Menurut rute yang direncanakan, kita membutuhkan waktu setidaknya 2,5 bulan untuk sampai ke sana. 2 lagi yang akan datang, setengah bulan. Terakhir kali saya ingat bahwa Feng Ruochen mengatakan bahwa akan memakan waktu kurang dari 3 bulan untuk sampai ke sini dari keluarga Feng. Tuanku, itu karena galaksi Battleship 1 tingkat lebih tinggi dari Dewa Bertanduk dan lebih cepat dari Dewa Bertanduk. Kapalnya jauh lebih cepat, jadi waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Oke, tidak apa-apa. Jika Anda menemui masalah, Anda harus memberitahu saya tepat waktu. Lindong berkata dan mematikan komunikatornya. Bagaimanapun, dia tidak mengerti lompatan lubang cacing luar angkasa. Dan nyawa orang-orang ini ada di tangannya. Saya pasti tidak berani main-main. Kapal Dewa Bertanduk terus bergerak maju dalam kehampaan. 1 bulan kemudian, kapal Dewa Bertanduk sekali lagi membuat lompatan lubang cacing luar angkasa. Kali ini Lindong diberitahu sebelumnya. Saya datang ke ruang observasi khusus untuk menonton. Seolah-olah kapal Dewa Bertanduk tiba-tiba memasuki ruang lain. Saat itu gelap gulita, dan bahkan bintang-bintang di langit pun menghilang. Seluruh proses berlangsung sekitar 3 jam. Semuanya kembali normal. Lindong menganggap itu cukup ajaib. Apakah lubang cacing luar angkasa ini melompat ke dimensi luar angkasa lain? Adakah dimensi ruang lain yang lebih dekat dari ruang ini? Lindong bingung, tapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Sebulan berlalu lagi, kapal Dewa Bertanduk kembali membuat lompatan lubang cacing luar angkasa. Sejak itu, Lindong telah meninggalkan bumi selama 3 bulan. Ia semakin dekat ke jantung galaksi Bima Sakti. Tidak lama setelah meninggalkan lubang cacing luar angkasa, Lindong tiba-tiba menemukan benda bercahaya mendekat di ruang observasi. Ini sebuah pesawat luar angkasa. Benar-benar menemukan pesawat luar angkasa, Lindong sangat bersemangat. Apakah kita akhirnya mencapai jantung Bima Sakti? Setelah meninggalkan bumi selama lebih dari 2 bulan, akhirnya saya bertemu dengan orang lain. Siapa tahu keseruan Lindong belum berakhir. Dia juga menemukan bahwa kosmos di sisi berlawanan diikuti oleh lebih dari selusin kapal Blackhorn. Apalagi kapal terbang tersebut masih menyerang pesawat luar angkasa di depannya. Meriam energi yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke pesawat ruang angkasa.
Meski gagal mendobrak pertahanan pesawat luar angkasa, tapi pesawat luar angkasa juga tidak bisa lepas. Kedua belah pihak mengejar dan melarikan diri seperti ini, menuju kapal dewa bertanduk Lindong. Untuk apa ini? Mengalami perang antar bintang. Saat ini, komunikator Lindong menyala. Ada apa? Tanya Lindong setelah selesai. Tuan, pesawat luar angkasa di depan sedang mencoba menghubungi kami. Apakah Anda setuju? Tanya komandan kapal dewa bertanduk. Lindong bisa menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain. Kemungkinan besar dia datang untuk meminta bantuan. Aku tidak ingin memperhatikannya, tapi aku memikirkan kedatanganku yang tiba-tiba. Senang juga bisa mengenal dua penduduk lokal lagi. Lalu Anda bisa membuat rencana sendiri, bukan? Jadi Lindong berkata, ambil alih, lihat apa yang ingin dikatakan pihak lain. Ya, Tuan, sebuah kekosongan di dekat jantung galaksi Bima Sakti. Sebuah pesawat luar angkasa sedang melaju dengan cepat. Diikuti oleh lebih dari selusin kapal Blackhorn. Kapal bertanduk hitam ini terus-menerus menyerang pesawat luar angkasa. Meski untuk sementara tidak mampu menembus pertahanannya. Namun jika kita teruskan, tidak butuh waktu lama hingga pertahanannya bisa ditembus. Bagaimanapun, kapal tanduk hitam adalah kapal penyerang yang satu tingkat lebih rendah dari kapal dewa bertanduk. Pesawat luar angkasa tersebut hanya berjenis komersial, fokus pada pertahanan dan tidak kuat dalam menyerang. Menghadapi pengepungan begitu banyak kapal tanduk hitam, tidak ada cara untuk melawan. Jika kamu menggiling perlahan, pertahanannya akan melemah oleh kapal bertanduk hitam. Saat ini, pesawat luar angkasa, seorang wanita muda yang terlalu cantik mengerutkan kening ketika dia melihat selusin kapal bertanduk hitam yang mengejar tidak jauh di belakangnya. Dia adalah peri penari Ye Qingwu, salah satu dari 4 peri di galaksi Bima Sakti. Kali ini dia awalnya diundang oleh penguasa bintang Changmang, Lei Changqing, untuk mengunjungi bintang Changmang. Lei Changqing, penguasa bintang besar, menerobos dari alam bintang ke alam semesta dan mencapai tingkat penguasa alam semesta. Dia juga salah satu yang diundang. Awalnya dia tidak mau pergi. Karena dia tinggal jauh dari Changmansing, dia harus melewati tepi inti galaksi Bima Sakti. Siapa yang tahu bahwa Lei Changqing mengajukan tawaran yang tidak bisa dia tolak. Itu sebabnya Ye Qingwu memutuskan untuk pergi. Tanpa diduga, saya bertemu bajak laut antar bintang di tengah jalan. Dia telah diburu sampai saat ini. Pulau antar bintang adalah sekelompok bandit yang aktif di luar inti galaksi Bima Sakti. Mereka akan merampok pesawat ruang angkasa komersial yang lewat. Ye Qingwu tidak dapat memahami bahwa dia hanya melewati tepi inti galaksi Bima Sakti dan belum meninggalkan intinya. Berapa luas wilayah di luar inti galaksi Bima Sakti? Hanya ada sedikit bajak laut antar bintang. Mengapa kita bertemu dengan bajak laut antar bintang yang penuh kebencian ini? Mungkinkah seseorang mengungkap keberadaannya? Apakah kamu sudah diplot? Ye Qingwu berpikir keras, Nona. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita terus seperti ini, pertahanan kita akan hancur paling lama dalam 1 hari dan kita akan kehilangan perlindungan pesawat luar angkasa. Saat itu kita tidak akan bisa melarikan diri. Seorang wanita muda berdiri di samping Ye Qingwu. Katanya agak cemas. Bibi Fang, apa yang pihak lain katakan? Suaranya merdu, tajam dan lembut. Itu membuat orang merasa rileks setelah mendengarkannya. Mereka bilang, Bibi Fang ragu-ragu, katakan padaku, aku belum pernah mendengar kata-kata kotor selama bertahun-tahun. Mereka bilang mereka ingin kamu menyerah dengan patuh, menjadi istri mereka, dan melayani saudara-saudara mereka selama 100 tahun, dan kemudian mereka akan melepaskanmu. Benarkah? Beritahu mereka. Baiklah,
Tapi aku harus membiarkanmu pergi dulu. Nona, aku tidak akan pernah pergi sendirian. Kita akan mati bersama, dan perkataan dari Pulau Antarbintang ini sama sekali tidak dapat dipercaya. Tidak setuju kepada mereka. Bibi Fang langsung menolak. Bibi Fang, jika pihak lain benar-benar setuju, kamu harus pergi dulu agar aku bisa melarikan diri sendirian. Jika tidak, jika kita semua bekerja sama untuk mencapai tujuan sebesar itu, pada akhirnya tidak ada yang bisa melarikan diri, berkata dengan tenang. Di sisi lain, ada dilema yang sangat besar. Tampaknya hal itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Anona, tak seorang pun yang jatuh ke tangan Pulau Antarbintang ini akan mendapatkan akhir yang baik. Anda tidak boleh pergi. Bibi Fang, jangan lupa bahwa saya juga orang kuat yang kekuatan tempurnya telah mencapai tahap awal sebuah bintang. Jika aku satu-satunya, jika kamu seorang manusia, jika kamu bertarung sampai mati, kamu mungkin masih memiliki kesempatan. Jadi kamu harus pergi dulu. Tapi, Bibi Fang ingin mengatakan sesuatu yang lain. Komunikator menelepon. Dia menyalakan komunikator dan bertanya, "Ada apa, Tuan Ye Fang? Kapal dewa bertanduk tiba." "Tiba muncul di depanmu." Kapal dewa bertanduk merupakan senjata militer yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan besar. Bertemu sekarang, mungkin bisa diselamatkan. Dia juga tahu apa yang akan menunggunya begitu dia ditangkap di Pulau Antarbintang ini. Jika memungkinkan, dia pasti tidak ingin menghadapi orang-orang yang penuh kebencian ini. "Apa, kapal dewa bertanduk? Saya akan segera ke sini." Setelah Ye Fang selesai berbicara, dia berkata kepada Ye Qingwu, "Nona, ada kapal dewa bertanduk di depan kita. Ayo kita lihat apakah kita bisa bertanya mereka untuk meminta bantuan." Ya, keduanya pergi ke ruang kendali pesawat luar angkasa bersama-sama. Datanglah ke ruang kendali. Benar saja, mereka melihat kapal dewa bertanduk besar di depan mereka, perlahan mendekat. Mampu menggunakan senjata militer seperti kapal dewa bertanduk jelas merupakan kekuatan yang sangat kuat di Kekaisaran Galaksi. Kirim sinyal dan hubungi pihak lain. Iya. Nona, pesawat luar angkasa mengirimkan sinyal koneksi. Tidak butuh waktu lama. Berhasil. Ada ledakan kegembiraan di ruang kendali pesawat ruang angkasa. Yang paling mereka takuti adalah kapal dewa bertanduk menolak koneksi sinyal mereka. Dengan cara ini, mereka bahkan tidak sempat meminta bantuan. Sekarang pihak lain setuju. Tidak peduli apakah itu menyelamatkan mereka atau tidak. Setidaknya itu memberi mereka sedikit harapan. Saat orang-orang berada dalam kondisi paling putus asa, harapan sekecil apapun akan membuat Anda bersemangat. Jika Anda tidak menemukan kapal dewa bertanduk, cepat atau lambat mereka akan tertangkap. Ada apa? Suara seorang pria terdengar di ruang kendali pesawat luar angkasa. Pemilik suara ini tentu saja adalah Lindong. Pertama kali sinyal dihidupkan, Lindong menanyakan pertanyaannya. "Halo, saya Ye Qingwu. Kami bertemu bajak laut Antarbintang dalam perjalanan ke Changmansing. Tolong bantu kami." "Saya, Ye Qingwu, tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda." Mendengar Ye Qingwu memperkenalkan dirinya kepada keluarganya, ada juga seruan seru di ruang kendali kapal dewa bertanduk. Ye Qingwu, ternyata Ye Qingwu, peri penari, salah satu dari 4 peri di galaksi Bima Sakti. "Kita benar-benar bertemu dengan peri penari, aku benar-benar ingin mendapatkan tanda tangan." Juga, dikatakan bahwa peri penari tanda tangannya dijual dengan harga setinggi langit. Tapi Lindong tidak mengenal peri penari Ye Qingwu. "Nona Ye, kan, maaf, saya tidak mengenal Anda, jadi saya tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan Anda." Lindong menolak. Ruang kendali pesawat luar angkasa. Kata-kata Lindong bagaikan sesendok air dingin.
langsung memadamkan kegembiraan semua orang. Ye Qingwu juga sedikit mengernyit. Apakah ada orang di inti galaksi Bima Sakti yang tidak mengenalnya, Ye Qingwu? Siapa yang tidak tahu nama 4 peri besar? Jika Anda tidak ingin membantu, maka Anda tidak akan membantu. Aku bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Entah orang ini adalah penduduk asli, atau hanya tidak mau membantunya. Bagaimana seseorang dengan kapal dewa bertanduk bisa menjadi penduduk asli? Oleh karena itu, Ye Qingwu pasti merasa pihak lain tidak mau membantunya. Temui orang-orang yang acuh tak acuh, sulit baginya untuk mengatakan apapun. Bagaimanapun, pihak lain sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk membantunya. Namun, Ye Qingwu masih ingin terus memperjuangkannya. Bagaimanapun, ini bukan hanya tentang kehidupan dan kematiannya sendiri. Hal ini juga terkait dengan hidup dan matinya puluhan orang di seluruh pesawat luar angkasa. Orang-orang ini telah mengikutinya sejak lama. Di antara 4 peri galaksi Bima Sakti, hanya peri penari Ye Qingwu yang tidak memiliki latar belakang yang mendalam. Dia baru saja dilahirkan dalam keluarga kecil. Namun, dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, dia telah mencapai posisinya saat ini selangkah demi selangkah, menjadi salah satu dari 4 peri besar. Dicintai dan dikagumi oleh banyak orang di seluruh galaksi. Meski dia hanya menempati peringkat terakhir di antara 4 peri. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Anda harus tahu bahwa 3 peri lainnya semuanya berasal dari kekuatan besar. Latar belakangnya begitu dalam sehingga menakutkan. Terutama peri Qin, peri pertama dari 4 peri, yang merupakan putri kerajaan galaksi. Para bangsawan kuat yang tak terhitung jumlahnya harus memanggilnya Yang Mulia ketika mereka melihatnya. Status tinggi, buat orang lain mengagumi Anda. Meski status 2 orang lainnya tidak sebaik Qin Xianzi, mereka jauh lebih tinggi dari Ye Qingwu. Setidaknya mustahil bagi mereka untuk melakukan perjalanan dengan pesawat luar angkasa komersial ini. Kecil kemungkinannya untuk dicegat oleh bajak laut antar bintang. Justru karena Ye Qingwu tidak memiliki latar belakang yang mendalam, dia banyak dilirik oleh orang-orang besar. Menghadapi undangan dari beberapa kekuatan besar, dia sebenarnya tidak bisa menolak. Jika tidak, kemungkinan besar keluarga di belakangnya akan terpengaruh. Kali ini ketika saya pergi ke Changmang Star, saya setengah diundang dan setengah diancam oleh Lei Changqing. Seorang Star Lord yang kekuatan tempurnya telah menembus tahap awal level Universe Lord. Ia juga merupakan tokoh penting di galaksi Bima Sakti. Terlebih lagi, kekuatan di balik Lei Changqing bahkan lebih menakutkan. Keluarga kecil seperti keluarga Ye, dia bisa dengan mudah dihancurkan dengan alasan apapun. Namun meski dimata-matai oleh banyak pemain besar, sejauh ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang menangkapnya. Inilah sebabnya dia dicintai oleh banyak anak muda. Kapal tanduk hitam di Pulau Antar Bintang masih menyerang pesawat luar angkasa Ye Qingwu. Mereka sepertinya mengetahui keberadaan Ye Qingwu kali ini. Mencegatnya secara langsung, usir inti galaksi Bima Sakti. Dunia luar adalah dunia mereka. Intinya bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh bajak laut antar bintang dengan santai. Pernah ditemukan oleh pejabat kekaisaran galaksi. Akan langsung dihancurkan, jika itu adalah 3 peri lainnya. Para perompak antar bintang tidak akan berani melakukan itu. Meskipun mereka adalah sekelompok orang yang putus asa. Tapi dia juga tidak bodoh. Begitu Anda benar-benar memprovokasi kekuatan besar itu. Hari-hari baik mereka akan segera berakhir. Ruang kendali pesawat luar angkasa. Syarat apa yang Anda perlukan, Tuan, sebelum Anda bersedia menyelamatkan kami, selama saya, Ye Qingwu, bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak.
Dia merasa kemungkinan besar pihak lain ingin mendiskusikan persyaratan dengannya. Lagi pula, terlalu banyak pria yang mengintipnya di galaksi ini. Pewaris langsung dari banyak kekuatan besar, dan bahkan kepala keluarga, mengungkapkan perasaan mereka kepadanya secara terbuka dan diam-diam. Tapi mereka semua dibodohi oleh Ye Qingwu karena berbagai alasan. Orang-orang ini semua adalah orang-orang hebat. Ye Qingwu juga terkenal. Oleh karena itu, mereka tidak akan menggunakan kekerasan terhadap Ye Qingwu. Orang-orang dengan pengaruh besar ingin menyelamatkan mukanya. Tapi situasi saat ini jelas bukan situasi yang bisa ditolak Ye Qingwu. Jika dia diizinkan untuk memilih, dia pasti tidak akan memilih untuk jatuh ke tangan bajak laut antar bintang. Ini akan menghancurkan hidupnya. Dia lebih memilih menyetujui permintaan Lindong. Setidaknya mereka masih bisa berpegang teguh pada kekuatan besar yang memiliki kapal dewa bertanduk. Tapi dia tidak menyangka kalau Lindong sama sekali tidak tertarik padanya. Aku hanya tidak ingin membantu. Operator di ruang kendali kapal dewa bertanduk sudah menjadi gila. Ye Qingwu sebenarnya akan mengatakan hal seperti itu. Selama mereka menyelamatkan Ye Qingwu, Lord Lindong bahkan bisa menjadikannya pembantunya. Jika ini dikeluarkan, berapa banyak wajah yang harus Anda miliki? Anda pasti tahu kalau ini adalah galaksi Bima Sakti, salah satu dari 4 peri. Banyak pemain besar yang ingin memenangkan hatinya, tetapi gagal melakukannya. Peluangnya adalah sekarang. Sebenarnya sangat sederhana bagi kapal dewa bertanduk untuk menyelamatkan Ye Qingwu di bawah pengejaran lebih dari selusin kapal bertanduk hitam. Bagaimanapun, kapal dewa bertanduk satu tingkat lebih tinggi dari kapal bertanduk hitam. Serangan kapal tanduk hitam sama sekali tidak dapat melukai kapal dewa bertanduk. Namun serangan kapal dewa bertanduk dapat menghancurkan kapal bertanduk hitam dengan satu pukulan. Sayangnya Tuan Lin mereka tidak tahu betapa terkenalnya Wu Xianzi. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak kekasih impian Ye Qingwu. Siapa orang yang mengejarmu? Tanya Lindong. Sebagai pendatang baru dan asing dengan tempat tersebut, ia tidak ingin terlibat dalam perang antara kedua kekuatan tersebut. Keluarga Feng sudah cukup membuatnya pusing, jika kita memprovokasi kekuatan besar lainnya. Bukankah ini menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri? Tuan, orang-orang ini adalah bajak laut antar bintang yang berkeliaran di luar inti galaksi Bima Sakti. Kali ini saya diundang oleh Lei Changqing, penguasa bintang besar, untuk pergi ke bintang besar untuk merayakan terobosannya ke alam kosmik. Saya tidak berharap untuk bertemu dengannya di tengah jalan. Pertahanan kami tidak dapat lagi menahan kelompok bajak laut antar bintang ini. Tolong datang untuk menyelamatkan kami. Qingwu berterima kasih. Ye Qingwu menjawab dengan hormat. Bajak laut antar bintang, selamat kepada penguasa bintang besar, Lei Changqing, karena telah menerobos ke alam kosmik. Apakah Anda masih perlu merayakan terobosan ke alam kosmik? Tampaknya orang-orang di Ming Galaksi tingkat ketiga tidak berbeda dengan orang biasa di bumi. Mereka semua suka ikut bersenang-senang, Lindong berpikir sedikit tanpa berkata-kata. Dia tidak tahu siapa Lei Changqing, tapi dia masih tahu sedikit tentang bajak laut antar bintang dari internet. Orang-orang ini adalah penjahat yang berkeliaran di pinggiran hukum di bumi. Khusus dalam pembakaran, pembunuhan dan penjarahan. Jika mereka tertangkap, orang dan uang pasti akan hilang. Untuk menyimpan atau tidak, menurut karakter Lindong, dia seharusnya ingin menyelamatkannya di dalam hatinya. Namun kini dia mempunyai tanggung jawab yang berat. Tidak bijaksana membuang waktu di sini, tepat ketika Lindong sedang memikirkan apakah akan menyelamatkannya atau tidak. Sebuah suara memotong, Nona Ye Qingwu, menyerahlah dengan patuh, selama kamu tinggal bersama saudara-saudara kami selama 100 tahun, kami akan melepaskanmu. Jika tidak,
tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa ada total dari 1314 saudara kita. Haha, kemudian suara lain berkata, tidak peduli siapa Anda, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam hal lain, agar tidak menimbulkan masalah pada kekuatan di belakang Anda. Bagaimana mereka bisa masuk? Lindong bertanya pada komandan kapal Dewa Bertanduk. Apa? Kami tidak membiarkan mereka masuk dengan paksa. Metode kami berada di luar imajinasimu. Pergi saja, kalau tidak, ketuhanan Bertanduk tidak akan bisa melindungimu. Usir mereka, kata Lindong kepada komandan ketuhanan Bertanduk. Ya, Tuan, tapi tak lama kemudian, komandan menjawab, Tuan, kami tidak bisa mengusir mereka. Orang-orang ini pasti menggunakan cara khusus, jangan repot-repot. Karena kami bisa memaksa masuk, bagaimana kami bisa diusir? Nak, jadilah pintar dan keluar dari sini, atau aku akan menjagamu juga. Jangan berpikir kamu tidak bisa melakukan apapun dengan kapal Dewa Bertanduk yang melindungimu. Sejak kapan kamu berpikir bahkan ikan busuk seperti bajak laut antar bintang berani beraksi di depanku? Buka pintu kabin, biarkan Ye Qingwu dan kapalnya masuk, dan siapkan meriam laser untuk memberitahu orang-orang ini bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh mereka katakan. Lindong berkata dengan santai, jika pihak lain tidak datang dan mengucapkan kata-kata kasar tersebut, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan Ye Qingwu. Lagi pula, masih banyak yang harus dia lakukan. Tidak ingin membuang waktu di sini. Tapi karena pihak lain mengatakan demikian, jika Anda tidak menjawab, apakah menurut Anda dia bodoh? Anggap saja dia juga orang kuat di puncak level penguasa alam semesta. AA bersambung.